Assalamualaikum warahmatullahi. Oma Ben, kanan, ini kecut loh mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajmain ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para anggota ataupun tokoh-tokoh PCI Muhammadiyah Arab Saudi yang kami hormati, kemudian para ayahanda yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para hadirin yang menyimak kajian tarjih pada malam hari ini, ya waktu Indonesia, Kamis 29 Oktober, Kamis 5 November 2020, ya, yang semoga senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan yang tiada kira dan tiada hingga kita semua dapat berkumpul di dalam sebuah majelis yang mulia ini. Maka perlulah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang, sampai detik ini masih memberikan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, nikmat keislaman maupun nikmat keimanan kepada diri kita masing-masing, hingga akhirnya kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti, ya, kajian yang rutin diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, yang insya Allah akan senantiasa berkelanjutan membahas tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ya, baik teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, marilah kita mulai kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan rahmatnya dan memberikan kepada kita keberkahan waktu. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, ya, kita masih di dalam Kitabul Janazah, ataupun bab kitab yang membahas tentang jenazah, yaitu yang seperti sebelum-sebelumnya, kajian sebelum-sebelumnya, yaitu kita masih berkaitan bagaimana cara, ya, bagaimana cara untuk mengurus jenazah ataupun orang yang telah meninggal, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pada malam hari ini yang akan membahas sebuah tema, yaitu kaifiyatud dafni, ataupun tata cara menguburkan mayat, seperti itu. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang sebelumnya mungkin telah dibahas, ya, bagaimana cara memandikan mayat dengan benar, kemudian setelah itu bagaimana cara mengkafaninya juga, ya kan. Dan pada pembahasan yang pada malam hari ini insya Allah, yaitu bagaimana cara kita kaum muslimin untuk menguburkan mayat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Maka para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, di dalam himpunan putusan tarjih, ya, kumpulan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, itulah salah satu, ya, buku yang memberikan kepada kita petunjuk atau pedoman itu, ya, yang telah diambil oleh para ulama tarjih Muhammadiyah dari kitab-kitab para ulama, seperti itu, hingga akhirnya kita dapat membacanya dan dapat untuk menelaahnya dengan baik. Para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
di dalam matan Himpunan Pusantara Jaya Muhammadiyah ya, disebutkan di dalam matanya tsumma milul janazata ba'da sholati alaihi ilal maqbarati musri'ina. Sesudah ya jenazah itu disolatkan, ya, jadi setelah jenazah itu disolatkan, tsumma milul janazata ba'da sholati alaihi ilal maqbarati musri'in. Jadi setelah jenazah itu disolatkan, ya alangkah lebih baiknya untuk segera ya dibawa ya atau diantar ke ilal maqbarah. Maqbarah di sini maksudnya adalah artinya kuburan, ya, kuburan kaum muslimin, musri'in, yaitu dengan cepat. Maksudnya dengan cepat di sini ya, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan tergesa-gesa seperti itu. Akan tetapi perlu untuk menyegerakan. Jadi tidak ditunda-tunda di dalam menguburkan jenazah atau membawa jenazah ke perkuburan untuk dikuburkan seperti itu. Karena banyak dari kaum muslimin sekarang ini mereka menunda-nunda untuk menguburkan jenazah. Misalkan ada seorang yang meninggal seperti itu pada malam hari ini, kemudian mereka menunda penguburan jenazahnya sampai bahkan 1 hari maupun lebih dari itu kadang. Maka itu sesuatu yang tidak dianjurkan di dalam agama kita. Ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Kadang ada yang beralasan mungkin menunggu keluarga yang lainnya ingin berziarah atau melayat seperti itu. Maka alasan-alasan seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian di dalam HPT disebutkan dalil ya. Hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in kanat sarihatan qarrabtumuha ilal khairi wa in kanat ghaira dzalika kana fa syarrun tad'unahu an riqabikum rawahul jamaah. Di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazati fa in kanat salihatan qarrabtumuha ilal khair. Ya. Maka bersegeralah kalian ya, orang-orang yang keluarganya maupun sahib kerabat dekatnya itu membawa jenazah yang telah meninggal tadi, yang telah dimandikan, dikafani, disolatkan, ya, dibawa disegerakan untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Fa in kanat salihatan qarrabtumuha ilal khair. Jika seandainya jenazah yang meninggal tadi adalah orang soleh maupun orang solihah seperti itu, maka kalian sebagai ahli warisnya ataupun tetangga atau kerabat sekitar, kalian telah mendekatkan jenazah itu kepada kebaikan. Maksudnya apa di sini jamaah sekalian? Yaitu maksudnya adalah kuburan ya, tempat nanti kita semua ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi orang yang soleh, maka insya Allah kuburan kita pun akan menjadi tempat yang baik. Allah akan buatkan di situ ya pemandangan surga. Jadi kita sudah bisa untuk melihat indahnya surga seperti itu. Dan Allah akan berikan juga untuk mencium bau surga seperti itu. Alangkah indahnya ya ketika orang soleh meninggal, dia tidak takut ya, dia tidak takut untuk bersegera meninggalkan dunia yang fana ini, kemudian untuk berdiam atau menunggu datangnya hari kiamat sembari berada di kuburan, karena dia mengetahui bahwasanya tempatnya di kuburan itu sungguh sangat indah dan menyenangkan seperti itu. Kemudian yang kedua, wa in kanat ghaira dzalika kana fasyarru tad'unahu an riqabikum. Akan tetapi jika seandainya jenazah yang meninggal tadi ya, syarrun, dia merupakan orang yang jahat
atau orang yang tidak baik seperti itu, ahlul maksiyah, ya, ahlul maksiyah, ataupun dia orang yang gemar berbuat maksiat, kejahatan, fasyarrun tadaunahu an riqabikum, maka kalian ya telah melepaskan kejelekan itu dari bahu-bahu kalian. Rawahul jamaah. Maka jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang semasa hidupnya dia merupakan orang yang jahat atau ahlul maksiyah, orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, ya, suka melakukan kerusakan seperti itu, maka ketika dia meninggal, maka alangkah lebih baiknya kita segerakan dia untuk agar masuk ke dalam kuburan. Agar apa? Ya, agar kejahatan-kejahatan itu lepas dari bahu-bahu kita sekalian. Jamaah yang sungguh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam melalui hadis Rasulullah SAW agar menyegerakan jenazah yang telah meninggal untuk dibawa ke kuburan. Jadi maksud cepat-cepat di sini bukan tergesa-gesa seperti itu. Jadi bukan ketika membawa keranda ke kuburan itu bukan tergesa-gesa, akan tetapi dipercepat, itu disegerakan untuk segera dikubur seperti itu. Kemudian matan yang kedua di dalam tata cara menguburkan mayat yang disebutkan di dalam himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah adalah wasyayyi'uha mashina haulaha qaribina minha shamitina, dan iringilah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya, dan dengan diam. Shamitin itu artinya diam. Menurut syarat Bukhari, yaitu hadis Mughirah, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki di depannya dekat daripadanya dari arah kanan dan kirinya. Ya, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan Tirmidzi, orang yang berkendara itu di belakang jenazah dan yang berjalan kaki di mana yang dia kehendakinya. Menurut hadis Ibnu Umar bahwa ia melihat Nabi SAW serta Abu Bakar dan Umar berjalan di muka jenazah. Jadi jamaah hadirin dan hadirat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan ya oleh syariat ataupun melalui hadis Rasulullah SAW, ya, dan iringilah jenazah itu ataupun ya keranda yang dibawa itu, kita iringi seperti itu, yaitu kita iringi, kita ikut membawa keranda itu, ya, kemudian kita berusaha untuk dekat dan mengiringinya, serta kita dianjurkan untuk diam, yaitu tidak ngobrol kesana kemari, ya, ataupun berbincang yang lainnya, urusan duniawi. Akan tapi kita diperintahkan untuk diam seperti itu. Ya, bahkan ya jamaah hadirin sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau yang sudah pernah berumrah seperti itu atau berhaji, ketika di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram Mekah itu, para jamaah sholat itu mereka berlomba, ya, setelah setelah disolatkan jenazah itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, mereka berlomba untuk membawa keranda ganti-gantian sampai ke kuburan. Kalau di Madinah kuburan Baqi seperti itu, Maqbaratul Baqi, dan di Mekah nanti ada Maqbaratul Ma'la, ya, kuburan Ma'la, ataupun nanti kalau di Mekah biasanya jamaah umrah ataupun yang lain itu agak jauh dikuburkan dari pekuburan Ma'la seperti itu. Akan tapi masih di Mekah. Karena apa, jamaah sekalian dan hadirin serta hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mengetahui pahala yang besar ketika mensolatkan jenazah, kemudian mengiringinya sampai kuburan, ya, itu pahalanya dua qirat seperti itu, seperti dua gunung yang besar. Jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadilah ya adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita mengiringi mayit seperti itu. Kemudian di dalam matan yang ketiga yang disebutkan di dalam himpunan Putusan Tarjih, yaitu wala takhrujin nisa'u litasyi', dan janganlah para wanita itu pergi mengiringinya seperti itu. Ya, jadi dianjurkan
agar kaum wanita itu tidak mengiringi jenazah yang akan dikuburkan seperti itu. Dalilnya adalah yang disebutkan di dalam buku himpunan Pujan Tarjih, yaitu li hadithi Ummi Atiyah qalat nuhina anittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa li hadithihi ha aidan inda Tabrani wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahahunna an yakhrujna fi janazatin. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Atiyah, beliau berkata, kami wanita dilarang mengikuti jenazah. Ya, nuhina anittibail janaiz. Kita ya kaum wanita ya dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam yu'azzam alaina. Ya. Walaupun larangan itu tidak diperkeras oleh Rasulullah SAW. Artinya beliau menganjurkan agar para wanita itu tidak mengiringi jenazah. Akan tetapi larangan di sini tidak mutlak seperti itu. Jika seandainya memang dari keluarga dekatnya ada yang ingin mengiringinya, atau misalkan ketika meninggal suaminya, istrinya ingin mengiringinya, ya, itu masih diperbolehkan seperti itu. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan mengingat hadisnya pula di wali haditsnya aidan inda Tabrani wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahunna an yakhrujna fi janazatin. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahunna untuk tidak mengiringi jenazah seperti itu. Maka jamaah dan hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika ya kenapa kaum wanita dilarang ya untuk mengiringi jenazah seperti itu? Ya, apa alasannya seperti itu ya? Ya karena kaum wanita itu kebiasaan mereka lebih condong untuk mengedepankan perasaan ya. Jadi ketika ada orang meninggal, mereka sering meratapinya, menangis-nangis seperti itu. Nah, itu ditakutkan seperti itu. Jadi mereka tidak kuat seperti itu untuk menahan kesedihan yang mereka rasakan. Berbeda dengan kaum laki-laki yang mereka cenderung merasa legowo, ataupun istilahnya mereka merasa mengikhlaskan atas jenazah yang telah meninggal, karena memang itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi anjuran dari Rasulullah SAW dan syariat ini yaitu dilarangnya wanita untuk pergi mengiringi jenazah ke kuburan seperti itu. Karena beberapa hal tadi, wanita mengedepankan perasaannya, nanti ditakutkan dia akan meratapi atau menangis-nangis atau bersedih dengan kesedihan yang luar biasa seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, selanjutnya adalah wala tajlisu hatta tudha'a, dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Ya, jadi yang disebutkan di dalam HPT ini ya disebutkan juga dalilnya. Di hadits Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul janazata faqumu laha faman ittaba'aha fala yajlis hatta tudha'a, rawahul jamaah illa Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id bahwasanya idza ra'aitumul janazata faqumu laha, bila mana kamu melihat ya, ketika kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan barang siapa yang mengiringinya atau mengikutinya sampai ke kuburan, janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan seperti itu. Jadi jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ya di Indonesia ya kita melihat alhamdulillah orang-orang yang mengiringi jenazah sampai kuburan, mereka berdiri di samping-samping kuburan ya dengan khusyuk, dengan khidmat untuk melihat bagaimana proses penguburannya, kemudian berusaha untuk membantu ya. Itu sebuah hal yang tradisi yang bagus.
Dan itulah memang anjuran syariat kita, ya. Jangan sampai ketika kita mengiringi jenazah, kemudian kita merasa capek seperti itu, sampai di kuburan kita duduk-duduk di samping kuburan, ya. Itu tidak dianjurkan seperti itu. Ya. Jadi yang disebutkan di dalam matan HPT ini bahwa kita ya dilarang untuk duduk sebelum apa? Sebelum jenazah itu benar-benar dimakamkan, ya, dimakamkan dan apa namanya selesai pemakaman tersebut seperti itu. Untuk apa? Ya, hikmahnya yaitu agar kita juga menghormati, ya, menghormati jenazah yang dikuburkan. Walaupun orang itu telah meninggal, ya, tapi kita harus menghormatinya. Maka ketika misalkan di dalam memandikan jenazah, itu pun kan ada syarat-syaratnya. Seperti ketika memandikan jenazah harus sesama jenis, yaitu yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau yang perempuan dimandikan oleh perempuan, seperti itu. Jadi itu bagian dari penghormatan kepada jenazah. Kemudian juga memandikannya dengan pelan-pelan, ya. Jangan apa namanya seperti memandikan boneka seperti itu. Karena orang yang meninggal pun harus kita jaga kehormatannya, ya. Karena manusia itu makhluk yang Allah ciptakan dan merupakan makhluk yang terhormat walaupun dia sampai meninggal seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah matan yang berikutnya di dalam himpunan Pusantara Muhammadiyah adalah wa idza ra'aitumul janazata faqumu hatta takhlufakum aw tudaa walau janazata yahudi. Jadi sini dipertegas kembali, ya. Dan apabila kamu melihat jenazah seperti itu, meskipun jenazah itu fakumu, maka berdirilah hatta takhlufakum aw tudaa. Maka berdirilah sehingga telah diletakkan, ya, walau jenazah itu orang Yahudi. Jadi dipertegas di HPT ini juga bahwasanya walaupun jenazahnya tadi orang Yahudi, ya, itu kita dianjurkan untuk menghormatinya seperti itu. Dalil yang disebutkan di dalam HPT yaitu li hadis Abi Sa'idin Anifah. Seperti hadis Abi Sa'id yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah wali hadis Rabi'ata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazata faqumu hatta takhlufakum aw tudaa rawahul jamaah. Wali hadis Sahl bin Hunayf wa Qais ibn Sa'id qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatu yahudi faqala alaysat nafsan, ya. Menurut hadis Rabi'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana kamu melihat jenazah maka berdirilah sehingga melewati kamu atau diletakkannya. Hadis riwayat jamaah. Dan hadis yang berikutnya adalah hadis Sahal ibn Hunayf dan sahabat Qais ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ketika itu Rasulullah SAW, ya, dilalui oleh seorang jenazah, maka beliau berdiri. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah itu adalah orang Yahudi. Maka beliau menjawab, faqala alaysat nafsan. Maka bukanlah orang Yahudi itu juga seorang manusia seperti itu, ya. Jadi jamaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ya, Rasulullah SAW sangat menunjukkan akhlak beliau yang mulia, ya. Maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ya. Sungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Sampai-sampai, ya, ketika ada jenazah yang meninggal pun, ya, walaupun jenazah itu orang Yahudi, ya, bukan orang Islam seperti itu, akan tapi beliau masih menghormatinya, ya, ya, sebagai seorang manusia, ya, walaupun telah meninggal seperti itu dan bukan dari agama Islam, ya. Apalagi ketika jenazah itu seorang muslim, ya, atau muslimah, maka kita diharuskan untuk lebih menghormatinya. Karena di satu sisi jenazah itu adalah masih mempunyai sebuah kehormatan, ya, karena seorang manusia. Kemudian yang kedua adalah sisi agamanya karena dia agama Islam seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah SWT, ya. Jadi
Matan yang kali ini itu mempertegas yang sebelumnya, ya, mempertegas yang sebelumnya, seperti itu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Jadi di sini disebutkan wadfinuha fi hafrin hasanin hamid. Dan kuburkanlah mayat itu dalam lubang yang baik serta dalam. Dalilnya disebutkan di dalam HPT ini di hadis Hisham ibni Amir qala syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin faqulna ya Rasulullah al-hafru alaina likulli insanin syadidun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Al-hadis rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi binahwihi wa sahahu. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Hisham ibni Amir, ya, bahwasanya kami syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami mengadu kepada Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Fakulna, ya Rasulullah. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, al-hafru ala likulli insanin syadidun. Ya, ketika kita harus membuat, ya, sebuah lubang untuk tiap-tiap yang meninggal dari para syuhada Uhud, ya, itu sangat berat, ya Rasulullah. Ya. Karena kita tahu jamaah sekalian, ya, para hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Uhud itu banyak dari para sahabat yang meninggal. Ya, bahkan para hufaz, ya, para penghafal Al-Qur'an juga meninggal di perang Uhud seperti itu, ya. Jadi para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika seandainya kami menggali setiap lubang untuk para syuhada Uhud ini, maka berat ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ihfiru wa a'miqu wa ahsinu. Maka galilah, ya, perdalamkanlah dan kerjakanlah dengan baik seperti itu. Jadi Rasulullah hanya menganjurkan untuk menggali, kemudian menggali yang dalam dan yang bagus seperti itu. Maka jamaah dan hadirin serta hadirin yang semoga dirahmati Allah SWT, ketika para mu'tamirin, ya, atau orang-orang yang berumrah, ya, maka dia akan biasanya mengunjungi salah satu, ya, destinasinya itu adalah Maqbarah Uhud ataupun makam syuhada Uhud seperti itu. Maka bisa dilihat, ya, di samping Masjid Uhud itu ada sebuah makam yang besar, akan tetapi tidak ada nisan yang satu-satu seperti itu. Ya, jadi semua jenazah syuhada Uhud itu dimakamkan di satu lubang. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan lubanglah yang galilah yang dalam, kemudian yang bagus seperti itu. Galilah dan perdalamlah dan yang bagus. Maka jamaah dan hadirin dan sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT, ketika, ya, kita menggali kuburan untuk jenazah seperti itu, ataupun ada tukang gali seperti itu, kita sarankan untuk menggali yang dalam dan perbagus seperti itu. Agar apa, ya? Karena itulah anjuran dari Rasulullah SAW seperti itu. Maka itulah anjuran dari Rasulullah SAW di dalam masalah penggalian kuburan seperti itu. Jamaah hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam, ya, anjuran tadi juga itu disebutkan di situ bahwasanya, ya, saya ulangi kembali bentar. Ya, jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kelihatan ini, ya, tadi sampai di sampai di sini tadi. Kelihatan, ya? Ya. Kemudian para jamaah dan hadirin semoga dirahmati Allah Taala,
wa nufinuha fi hafrin hasan hamid. Itu yang tadi yang kita jelaskan. Kemudian wa alhidu laha lahdan wansibu alaiha allabina nasban. Kemudian buatlah baginya ya galian lahat serta pasanglah di atas batu bata mentah seperti itu. Dalil disebutkan di dalam HPT ini li hadiits Amir ibn Sa'id ibn Sa'din qala ilhadu lahdan wansibu alayya labina nasban kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad wa Muslim. Ya, dari hadis Amir bin Sa'ad beliau berkata, buatlah bagiku liang lahat dan pasangilah di atas kuburku batu bata sebagaimana yang diperbuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Islam kita diperintahkan untuk menggali ya liang lahat seperti itu. Yang kemudian diperintahkan untuk memasang batu bata ya ataupun tanah liat yang dibentuk seperti batu-batu seperti itu di atasnya. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat ya. Jadi jamaah dan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bisa melihat di dalam Islam itu ada dua model bukan dua model kuburan, akan tetapi dua model bagaimana cara menguburkan mayat. Ya, yang pertama adalah dua model kuburan. Yang pertama adalah lahat, yang kedua namanya syak. Ya, jadi bisa dilihat ya jamaah sekalian, di sini ya kuburan seperti biasa seperti itu digali. Kemudian di dalamnya itu diberikan sebuah lubang lagi ya. Di sisi kanannya seperti itu diberikan lubang. Inilah yang dinamakan lahat seperti itu. Ya, jadi ini arah kiblat ya, arah kiblat kan disunahkan itu menguburkan mayat itu menghadap ke arah kiblat seperti itu ya. Kemudian di sini jenazah ini dibuat lubang ya, lubang lahat seperti itu ya. Kemudian kepala jenazah itu di atas ini ya. Kemudian menghadap ke kiblat seperti itu. Kemudian di atasnya diberikan batu bata tadi ataupun tanah liat seperti itu, ditutupin. Nah, jadi seperti itu model kuburan yang ada di dalam Islam. Ya, yang pertama adalah tadi ya, lahat. Jenazah diposisikan di sebelah kiblat atau barat, kemudian ditutup dengan papan menyamping. Ya, bisa papan ataupun bisa batu bata ataupun tanah liat yang berbentuk seperti batu bata. Jadi kalau di kuburan Baqi ya di Madinah itu sana banyak itu tanah liat yang seperti itu. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian model yang kedua adalah syak ya. Jadi syak itu di dalam kuburan ya, jenazah diposisikan di tengah dan ditutup di sebelah atasnya lurus horizontal. Jadi kalau tadi lahat ya itu di samping galia itu di samping, akan tapi kalau syak itu di tengah seperti itu. Akan tapi sama menghadap ke kiblat juga seperti itu. Ya, jadi tadilah jamaah dua macam kuburan yang ada dalam Islam, yaitu yang pertama lahat, yang kedua adalah asyak seperti itu. Yaitu lazim ya digunakan di Indonesia itu al-lahat seperti itu. Itu salah satu sunnah juga. Jadi di dalam Islam sunnahnya seperti itu. Kemudian dikuburkan fi maqbaratil muslimin. Ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin ya. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dalilnya itu li wuqu'i dzalika fil quruni tsalatsa. Karena hal itu telah berlaku selama tiga abad. Ya, jadi dikuburkan di dalam kuburan kaum muslimin. Ya, jadi jangan dicampur-campur ya antara kuburan orang-orang kafir atau non muslim ya, jangan dicampur. Lebih baik untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin karena sesama kaum muslimin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di dalam matan HPT ini disebutkan juga waqulu inda wad'ihi fi qabrihi
bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, dan bacalah ya ketika kalian meletakkan jenazah itu dalam kuburan, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dibaca doa itu seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Dalilnya apa? Dalam HP disebutkan di hadis di Abi Ishaq qala awsal harithu ay yusalli alaihi Abdullah ibnu Yazid fa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlil qabri wa qala hadza min sunnah rawahu Abu Dawud wa rijalu isnadihi rijalus sahih. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Ishaq, beliau berkata Al-Harits ya, berpesan supaya disolatkan oleh Abdullah bin Yazid. Fasalla alaihi. Kemudian Abdullah bin Yazid ini mensolatkan Al-Harits. Tsumma adkhalahu al-qabra min qibali rijal al-qabr. Kemudian memasukkan ya jenazah ke dalam kubur dari arah dua kakinya. Seraya berkata, inilah dari sunnah. Dan tadi yang membaca bismillahi wa ala millati Rasulillah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wasturu ala qabr. Ya. Doanya yaitu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yaitu dengan nama Allah dan atas millah ataupun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya adalah wasturu ala qabril unsa hina dafniha. Serta tutupkanlah di atas kubur mayat wanita itu di kuburannya, ya. Dalilnya di dalam matan HP itu disebutkan lima akhrajahu Sa'id fi sunanihi an Abi Ishaq nahwa hadits mutaqaddim, ya. Wa zada thumma qala in shitu thawba fa inna ma yusna'u hadha bin nisa wa inda bani Abi Syaibah bilafdin famaddu ala qabrihi thawban fajadzabahu Abdullah bin Yazid wa qala inna ma huwa rajulun. Dari hadis ya Sa'id dalam sunannya ya Abu Ishaq sebagaimana yang disebutkan pada nomor 41 di atas dengan tambahan gunakanlah kain itu in situ thauba fa inna ma yusna'u hadza bin nisa, karena itu digunakan untuk kaum wanita seperti itu. Kemudian dari hadis Abi Syaibah dengan perkataan bilafdin famaddu ala qabrihi thauban fajadzabahu, maka mereka membentangkan kain di atas kuburnya, ya. Mereka mengira bahwasanya itu seorang wanita seperti itu. Fajadabahu Abdullah bin Yazid wa qala innama huwa rajulun. Maka ditariklah ya oleh Abdullah bin Yazid dan beliau berkata sesungguhnya ini merupakan seorang pria seperti itu. Ya, jadi disunahkan juga untuk menutup atas kubur mayat wanita itu dengan sebuah kain seperti itu. Jamaah hadirin dan hadirat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan di dalam matan HP ini wal yanzil fi qabriha, ya, wal yanzil fi qabriha man lam yuqarif lailatahu, dan turunlah ke dalam kuburnya orang yang tak bersuku tubuh pada malamnya. Dari hadis Anas qala syahidtu binta Rasulullah SAW tudfan wa huwa jalisun 'alal qabri fara'aitu ainaihi tadma'an faqala hal fikum min ahadin lam yuqariful lailah faqala Abdullah ana faqala fangzil fi qabriha fanazala fi qabriha. Jadi jamaah hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan ya orang yang tidak bersetubuh pada malamnya untuk agar bisa turun menguburkan itu di kuburan. Ya, jadi itu yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika ini misalkan ada yang bersetubuh pada malam harinya, maka dianjurkan tidak turun seperti itu. Ya. Kemudian wada'uhu mustaqbilal kiblah, dan letakkanlah mayat itu menghadap kiblat. Jadi telah kita jelaskan karena
dalilnya tawaqquf fihi ya. Jadi masalah menghadap kiblat ini memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, maka majelis tarjih tawakuf atau belum mentarjihkan dalilnya. Ya, jadi saya jelaskan di sini juga banyak pendapat para ulama bahwasanya menghadapkan jenazah, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah perbuatan baik. Namun jika tidak dihadapkan maka tidak apa-apa. Allah Taala berfirman, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemudian yang lain-lainnya juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW telah menunjukkan sabdanya ashabal fitrah. Ya, ketika orang itu di hadapan kiblat maka dia telah sesuai dengan fitrah seperti itu. Maka yang terakhir di sini, adapun klaim bahwa umat akan dibalikkan ke arah kiblat, maka kabar ini merupakan kabar gaib yang membutuhkan dalil. Maka di mana dalil yang menyatakan hal itu? Yang ada riwayatnya adalah bahwa manusia jika mereka telah dibangkitkan dari kubur, mereka akan langsung menuju pada masyhar. Jadi jamaah sekalian hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kiblat ini memang sunnah seperti itu ya. Jadi tidak diwajibkan ya, tapi diusahakan ya menghadap ke arah kiblat seperti itu. Kemudian wala taqrabu mautakum hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati wa hina tadifu lil ghurub hatta taghruba. Dan janganlah kamu membunuh mayat pada waktu matahari terbit kecuali sudah naik, dan pada waktu tengah-tengah hari. Ya, matahari di arah atas kepala dan waktu hampir terbenam kecuali sudah terbenam. Ya, dalilnya dari hadis Uqbah ibni Amir qala salatu sa'at nahani Rasulullah SAW an nusalli fihinna wa an naqbura mautana hina tatlu syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudz dhahirati wa hina tadifu lil ghurubi hatta taghruba. Rawahul jamaah al-Bukhari. Ya, jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk mensolatkan dan menguburkan mayat ya ketika terbit matahari sehingga naik. Kemudian yang kedua, waktu matahari di tengah-tengah, dan yang ketiga waktu hampir terbenam sehingga benar-benar terbenam. Ya, jadi 3 waktu tadi kita dilarang oleh Rasulullah untuk menguburkan mayat seperti itu. Kemudian wala tarfa'u ziyadata ala shibrin, serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal ya. Jamaah hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang penting ya, kita harus perhatikan. Dalilnya hadis Abil Hayyaj Al-Asadi an Ali qala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah SAW la tada'a timsalan illa qamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Rawahul jamaah illa al-Bukhari wa Ibnu Majah. Wal hadits Sufyan at-Tammar annahu ra'a qabri Nabi SAW musannaman. Rawahul Bukhari. Wa hadits Salih ibn Abi Shalih qala ra'aitu qabra Rasulullah SAW shibran aw nahwa shibrin. Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Jadi disebutkan di dalam sini jelas ya dalilnya. Menilik hadis ya Abu Hayyad bahwasanya aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah SAW mengutus aku. Janganlah kamu membiarkan arca kecuali harus kamu singkirkan, dan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakanlah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Jamaah hadirin hadirat sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dilarang ya untuk dianjurkan ataupun dilarang ya untuk meninggikan mayat lebih dari satu jengkal seperti itu. Karena ini merupakan anjuran Nabi SAW. Kita lihat di Indonesia itu Cina sampai tinggi-tinggi besar seperti itu tidak boleh. Itu orang Cina, terserah mereka ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin dilarang seperti itu. Ya, jadi kita dianjurkan untuk meratakan kuburan kita dengan tanah hanya seperti itu. Kadang kita merasa ada orang soleh meninggal, kita kuburkan dengan dibikinkan tempat, ditinggikan kuburnya, itu tidak boleh seperti itu. Maka cukup rata, kemudian dikasih nisan seperti itu. Ketika jamaah mungkin ya, atau haji nahdlat umroh ataupun naik haji nanti insya Allah, semoga Allah berikan kita semua rezeki untuk berkunjung ke Baitullah. Itu di Madinah ya, ataupun di Ma'la itu
di Madinah, apalagi di Baqi ya, kuburan Baqi itu sama Masjid Nabawi itu semua rata. Cuma hanya ada nih batu-batu saja sebagai penanda seperti itu. Jadi tidak ada yang ditinggikan. Ya, berbeda dengan banyak makam-makam di Indonesia yang dibikinkan rumah, dibikinkan macam-macam gitu kan. Itu buat apa ya? Tidak ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita perhatikan jamaah sekalian, hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Taala. Itulah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah hadirin yang semoga dirahmati Allah Taala, mungkin mungkin yang itu dapat kami sampaikan ya pada kajian malam hari ini. Semoga ada manfaat dan faedahnya bagi kita semua di dalam tata cara menguburkan mayat agar kita lebih memahami ilmunya serta mengamalkannya. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memahami ilmu lebih dalam, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Ya, karena masalah penguburan mayat ini juga sebuah masalah yang besar ya, karena setiap hari pasti ada orang meninggal ya, baik keluarga kita ataupun tetangga kita ataupun nanti bahkan kita sendiri seperti itu. Maka kita harus senantiasa mencari ilmu, mendalaminya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Ya, barakallahu fikum para hadirin dan hadirat sekalian semoga dirahmati Allah SWT. Insyaallah seperti itu kajian pada malam hari ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Syukron, ya, terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang telah menyimak kajian hingga pada akhir kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua taufik, inayah serta kekuatan untuk belajar ilmu agama serta mengamalkannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.